Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau seorang ulama dari mana? Dari Yaman, tapi makamnya ada di Jakarta. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun Islam, dan sekarang kita akan membahas rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Kita wajib untuk tahu itu rukun iman. Masa orang Islam tidak tahu rukunnya iman? Dan juga pada pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya rukun agama itu ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Sebagian ulama itu menyebutnya kalau Islam itu fikih, kalau iman itu tasawuf, kalau iman itu tauhid, kalau ihsan itu tasawuf. Sebagian yang lain mengatakan kalau Islam itu syariat, kalau iman itu thariqah, kalau ihsan itu hakikat. Dan kita akan membahas tentang rukun iman. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq. At-tasdiq itu membenarkan, percaya. Kalau kita percaya kepada sesuatu apapun itu, kita sudah bisa disebut iman, tapi secara bahasa. Misal saya mengabarkan seperti ini. Nanti jam 7 toko itu buka. Kemudian yang saya kabari itu dia percaya, itu sudah bisa disebut iman, tapi secara bahasa, secara lughatan. Sedangkan secara syara' adalah iqbalul qalbi wa id'anihi lima ulima bil darurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menerimanya hati dan juga patuhnya hati terhadap sesuatu yang sudah maklum bid darurah. Artinya maklum bid darurah itu sesuatu yang pasti diketahui oleh semua orang, baik orang berilmu maupun orang awam, baik orang alim maupun orang awam. Itu namanya maklum minad dini bid darurah. Mengerti tentang hal itu bahwa itu adalah dari Nabi Muhammad. Itu namanya iman. Contoh maklum minad dini bid darurah yang pasti semua orang itu tahu tentang ini, contohnya apa? Maklum minad dini bid darurah itu contohnya sholat. Sholat itu orang awam maupun orang alim itu akan tahu bahwa sholat itu wajib. Benar ya? Semua orang akan tahu. Maupun dia tidak pernah mondok, dia akan tahu bahwa sholat itu wajib. Puasa wajib. Itu semuanya tahu. Ini namanya maklum minad dini bid darurah. Contohnya seperti itu. Jadi kalau ada orang misalnya dia tidak sholat, kemudian kita menegur, kamu harus sholat, kenapa kamu tidak sholat? Kemudian dia menjawab, sholat itu tidak wajib. Dia sudah tidak iman. Dia sudah keluar dari iman sudah. Apa artinya keluar dari iman? Hati-hati. Karena saya yakin senakal apapun, setidak baik apapun, saya yakin orang itu masih tahu bahwa sholat itu wajib. Tapi kalau misalkan jawabannya
malas, masih meyakini bahwa sholat itu wajib, itu masih tidak sampai keluar dari iman. Tapi kalau sudah bilang sholat kan tidak wajib, puasa kan tidak wajib, ini termasuk maklum minad dini bid-darurah yang semua orang tetap pasti tahu. Tidak pernah mondok sekalipun, tidak pernah ngaji ke ustadz sekalipun, saya yakin orang-orang di jalan tanya sholat itu wajib apa enggak, pasti jawabnya wajib. Ini namanya maklum minad dini bid-darurah. Itu kalau tidak iman bisa keluar dari kalau dia tidak percaya dan juga tidak melakukan, maka dia bisa keluar dari iman. Jadi iman tadi itu bahwasanya kita dalam hati kita menerima tentang apa yang dibawa oleh Nabi dan juga patuh terhadap ajarannya beliau. Karena ada orang yang percaya bahwa Nabi itu adalah seorang nabi tapi dia tidak patuh. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu dia meyakini bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Tapi Abu Jahal tidak mengimani. Makanya Abu Jahal ini tidak bisa disebut orang yang beriman. Contohnya rukun iman. Rukun iman ada 6. Pertama, antu'mina billahi. Kita harus beriman kepada Allah. Seringkali saya sampaikan bahwa iman itu urusan hati. Tidak usah dimasukkan ke otak dan akal. Kalau tidak nyampe, tidak nutut, sudah cukup hati. Karena sulit. Misal kita harus beriman kepada Allah. Allah itu mana? Terus kapan adanya? Terus bagaimana caranya kita membuktikan bahwa Allah itu ada? Ini kalau pakai akal, orang bisa tidak beriman. Iman yang urusannya ini. Biarkan ini yang berbicara ini hatinya. Kalau sudah pakai ini, sudah Allah itu bahwa syariatnya mengatakan bahwa kita harus beriman kepada Allah dan kita harus meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu adalah Tuhan kita, ya sudah selesai. Tidak usah macam-macam. Jadi sebenarnya belajar tauhid itu sebenarnya tidak usah terlalu mendalam sebenarnya. Justru semakin mendalam khawatir tambah dia itu pikirannya terganggu. Kecuali bagi orang yang memang dia itu punya tugas untuk membantah kepada orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Itu boleh membahas secara mendalam, belajar secara mendetail. Tapi bagi kita sebenarnya cukup kita tahu bahwa Allah itu ada, Allah itu Tuhan kita. Dan kita juga harus tahu bahwasanya Allah itu punya sifat-sifat yang layak disandang oleh Allah. Dan sebenarnya sifat Allah itu banyak, tidak terbatas pada sifat wajib yang ada 20. Tapi kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukallaf, wajib untuk mengetahui sifat Allah yang ada 20 itu. Sebenarnya bukan cuma 20, sifat Allah itu banyak. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 20. Pokoknya sifat-sifat yang layak dan pantas bagi Allah, maka boleh disandang oleh Allah. Yang tidak pantas, ya tidak boleh. Apa sifat 20 itu? Yang wajib? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, qadiran. Harus hafal itu. Kemudian Allah itu juga punya sifat mustahil, artinya sifat yang tidak layak disandang oleh Allah. Itu kebalikannya sifat wajib. Apa sih kebalikannya sifat wajib? Adam. Adam artinya apa? Tidak ada. Kebalikannya ada. Adam, hudus. Hudus artinya apa? Baru. Kalau baru berarti ada yang mengadakan, ada yang membarukan, ada yang menciptakan. Adam, hudus, fana, mumasalatul hawadisi, ihtiyajuhu li ghairihi, ta'adudun. Ta'adudun artinya apa? Allah itu berbilangan. Jadi kalau di agama lain itu kan Tuhan itu ada banyak. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Dan ini di dalam agama Islam sangat mustahil sekali. Karena
kalau seandainya Tuhan itu ada banyak, kemudian kehendaknya berbeda-beda, bisa tawuran itu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Coba satu contoh ya, misalkan Tuhan ada dua, misalnya ya, Tuhan ada dua. Satunya mau menerbitkan matahari, satunya tidak mau, belum waktunya. Wah, kan jadi lucu Tuhan itu kalau ada dua itu. Jadi lucu Tuhan itu kalau ada dua. Berarti ini juga nanti akan timbul masalah. Dan juga nanti pastinya kalau ada dua berarti kan ada yang lebih dulu, ada yang setelahnya. Apalagi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Oh, berarti Tuhan bisa melahirkan. Itu melahirkannya di mana? Apa di bidan atau gimana? Oh, berarti Tuhannya masih butuh kepada makhluk ciptaannya misalnya. Oh, tambah ruwet itu. Tuhan itu ya idealnya ya satu. Ta'addudun, ajzun, karahatun, jahlun, mautun, samamun, ama. Tuhan itu punya sifat mustahil namanya jahlun. Apa jahlun itu? Bodoh. Kita harus sadar bahwa Allah itu tidak bodoh. Ini kadang kita hanya sekedar menghafal dan tahu bahwa Allah mustahil punya sifat jahlun, bodoh. Tapi kenyataannya kita kadang sok tahu daripada Allah. Misalkan kita mengalami satu kejadian, satu peristiwa, satu keadaan yang kita itu tidak terima. Wah, Allah itu ya apa sih? Saya sudah begini kok dibeginikan. Dikira kita itu nganggap Allah itu bodoh begitu. Allah tidak bodoh. Mustahil bagi Allah itu bodoh. Apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya sudah, itu bagian kita sudah. Kita tinggal menjalani. Tidak usah ruwet. Allah itu tidak bodoh. Pengetahuan kita yang sangat bodoh. Dan kita harus yakin bahwa apapun yang sedang kita alami sekarang itu adalah yang sudah terbaik sudah. Jahlun, mautun, somamun. Mautun artinya apa? Mati. Jadi mustahil Allah itu bisa mati. Kalau bisa mati, dibunuh saja kan enak. Somamun, apa artinya somamun? Bisu. Umyun, buta. Bukmun, tuli. Ajizan, karihan, jahilan, mayitan, asamma, a'ma, abkama. Dan Allah punya sifat jaiz. Jaiz itu artinya terserah Allah. Mau melakukan ini ya terserah, mau melakukan itu juga terserah. Kalau kata syairnya Imam Haddad itu anta wal khalaik kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Allah itu kepada kita terserah, mau melakukan apa saja itu urusan Allah itu. Kita tidak usah banyak ngatur-ngatur kepada Allah. Paham ya? Jadi kita sudah pasrah kepada Allah. Orang itu hidupnya ruwet, kurang pasrah. Kalau orang itu hidupnya ruwet, kurang pasrah. Coba semakin persentase pasrahnya itu semakin besar, semakin mudah. Walaupun secara akal pikiran kita seakan-akan ini hal yang tidak mungkin, tapi sangat mungkin bagi Allah. Kalau kita pasrahnya itu sangat besar. Tapi pasrah itu setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Urusan pinter, urusan rezeki, urusan kekayaan, urusan jodoh, yang penting usaha. Setelah usaha kita pasrah, sudah pasrah. Tidak usah banyak protes. Kalau belum datang rezekinya, kekayaannya, jodohnya, berarti masih belum waktunya, kan gitu. Jangan banyak rewel kalau sama Allah itu. Itu yang bikin hidupnya ruwet. Ini yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Malaikat itu tercipta dari cahaya. Dan sebenarnya antara malaikat dengan setan
dengan iblis itu sama-sama dari akar kata yang sama, nun dan ro. Kalau malaikat itu setelah nun ada wawu. Tapi kalau iblis, setan dan keluarganya setelah nun ada alif. Itu sebenarnya simbol. Wawu itu melengkung. Itu namanya tawadhu. Kalau alif itu ke atas. Ini sebenarnya dari akar kata yang sama. Jadi sama-sama ada ininya, ada zat cahayanya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ini saja karena malaikat itu nur, maka malaikat itu ya tidak sombong. Jadi malaikat itu tercipta dari nur dan dibersihkan dari berbagai macam kotoran secara jasmani, secara dohir. Jadi malaikat itu tidak buang hajat, juga tidak tidur juga. Dan malaikat ini bisa berubah wujud dengan berbagai macam wujud. Itu malaikat bisa berubah wujud. Sama seperti jin itu sama. Jin itu juga bisa berubah wujud. Kalau orang yang mengetahui wujud malaikat yang sebenarnya itu susah. Bahkan kalau digambarkan malaikat itu punya berapa ratus sayap dan besarnya itu seperti misal malaikat Jibril itu besarnya sampai hampir memenuhi dunia. Jadi orang yang bisa melihat wujud asli malaikat itu susah, tidak bisa. Kecuali setelah berubah wujud. Misal pada saat Rasulullah diajari tentang Islam, iman, ihsan. Itu kan malaikat. Tapi berubah wujud jadi manusia. Sosok laki-laki yang sangat ganteng, sangat gagah, sangat tampan dan berwibawa. Jadi laki-laki jadi manusia. Dan itu mungkin saja bisa jadi pada saat kita lagi dalam kondisi yang sangat mendesak, tiba-tiba ada orang yang menolong, kita tidak kenal, tidak apa, tiba-tiba nolong kita. Bisa jadi itu malaikat. Dan mungkin saja malaikat tapi tidak makan, tidak minum. Dan bisa jadi kalaupun bukan malaikat itu adalah wali Allah. Itu namanya wali rijalillah. Wali rijalillah itu memang hidupnya itu berkelana, jalan-jalan, tugasnya nolong orang. Biasanya itu kalau ditanya itu pasti jawabnya namanya antara dua. Bisa Abdullah, bisa Abdurrahman. Makanya kalau ada yang seperti itu, kamu siapa namanya? Abdullah. Bisa jadi itu wali itu. Atau Abdurrahman. Ini malaikat. Dan malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedetik pun tidak pernah. Berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Sedangkan malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Pertama Jibril. Ini kadang-kadang kalau di barat dipakai nama ini Jibril. Jadi Gabriel. Ya, Gabriel itu tulisannya. Itu sebenarnya dari Jibril itu. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Mikail apa? Membagi rezeki. Mikail ini kalau di barat kadang-kadang juga dipakai nama Michael. Itu dari Mikail itu. Kemudian Israfil apa? Meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Jadi kita jangan gampang-gampang ngomong nanti malaikat yang akan mendampingi saya. Malaikat butuh diperjelas, jangan malaikat Israel. Karena sudah waktunya untuk pulang kalau malaikat Israel itu. Mungkar dan Nakir yang bertanya di alam Raqib dan Atid. Yang Raqib mencatat amal apa? Baik. Atid yang buruk. Makanya
Kita itu udah usah pusing kalau ada orang komen gitu. Bukan tugasnya dia untuk mencatat itu. Itu sudah tugas dihandle oleh malaikat Raqib dan Atid. Kita tidak usah repot-repot juga untuk mengoreksi kebaikan dan kesalahan orang. Itu tugasnya malaikat Raqib dan Atid. Khawatir nanti tersinggung malaikatnya. Kamu kok ikut-ikutan melakukan tugas saya ini. Raqib dan Atid. Kemudian Ridwan, malaikat penjaga surga. Malik. Yang ketiga, wa kutubihi. Kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa? 4. Taurat, kitabnya Nabi siapa? Musa. Zabur, Nabi Daud. Injil, Nabi Isa. Al-Quran, dan kitab yang paling asli, yang paling otentik, yang tidak mungkin bisa berubah dan bisa dirubah oleh siapapun adalah kitab Al-Quran. Selain kitab Al-Quran itu sudah ada perubahan, karena memang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran itu qadim apa hadis? Dua-duanya. Kok bisa? Kok bisa? Quran itu baru apa bukan? Bukan. Tapi bisa. Quran itu baru apa bukan? Hah? Ustazah, Quran itu baru apa bukan? Bukan. Bukan lebih juga. Dua-duanya. Hah? Baru apa bukan Quran itu? Bukan. Kok bisa bukan? Bukan baru, tapi isinya bisa. Quran, kalau yang dimaksud Quran itu adalah kalamullah bila harfin wala sautin, kalam Allah yang tanpa huruf, yang tanpa suara, itu qadim. Tapi yang sudah ditulis dan berada di dalam lembaran kertas seperti ini ya baru ini. Quran qadim apa hadis? Yang dimaksud Quran yang mana? Kalau Quran yang biasanya kita baca ya otomatis hadis, karena yang membuat adalah manusia. Tapi kalau yang dimaksud Quran adalah kalamullah bila harfin wala sautin, yaitu firman Allah yang tanpa suara, tanpa huruf, ya qadim, terdahulu. Paham? Nah, itu namanya kalamullah. Dan Al-Quran termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad. Ada namanya kitab, ada namanya suhuf. Kalau suhuf itu hanya berbentuk lembaran-lembaran. Jadi nabi-nabi itu punya namanya suhuf. Contoh misalkan Nabi Sis. Nabi Sis ini Rasul apa bukan? Iya. Nabi itu mempunyai 50 suhuf. Kemudian Nabi Idris itu juga pernah diturunkan namanya suhuf 30. Kemudian Nabi Adam pernah mempunyai suhuf 10. Nabi Ibrahim 10 dan juga nabi-nabi yang lain. Itu namanya suhuf. Belum terbukukan secara rapi itu suhuf, hanya lembaran-lembaran. Kemudian yang berikutnya kita harus beriman kepada warusulihi, utusan-utusan Allah. Ada berapa? Ada. Utusan Allah ada berapa? 25 Kalau jumlah Rasul itu ada 313 jumlah Rasul secara keseluruhan. Kalau jumlah Nabi yang pernah saya baca di dalam kitab Selamat Taufik ada 124 Nabi. Kalau Nabi 124.000 Nabi. Sedangkan jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Nah, itu harus hafal itu. Dan setiap nabi itu belum tentu rasul,
dan setiap rasul pasti nabi. Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi itu diberikan wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sedangkan yang wajib kita ketahui hanya ada 25. Di antara 25 itu ada namanya ulul azmi, yang paling mulia di antara 25. Siapa saja? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Ada berapa? 4. Hah? 5. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Yang paling sedikit umatnya Nabi Nuh. Itu hanya kurang dari 10 atau puluhan lah, tidak sampai 30. Kayaknya sekitar puluhan, tidak sampai 20-an begitu. Tapi termasuk ulul azmi. Itu kita harus bisa ngambil pelajaran bahwasanya orang mulia, orang tinggi, orang hebat itu tidak bisa dilihat dari seberapa banyak jamaahnya. Misal kita menilai orang, oh itu jamaahnya banyak, itu muridnya banyak, santrinya banyak, oh itu berarti derajatnya lebih mulia. Belum tentu. Nabi Nuh ini yang ikut cuma sedikit, ini puluhan, paling 10-an, sekitar 10-an begitu. Tapi termasuk masuk golongan ulul azmi, yang paling mulia di antara nabi yang ada 25. Setiap nabi punya sifat wajib, punya sifat mustahil, punya sifat jaiz. Sifat wajib bagi nabi dan rasul ada berapa? 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq itu jujur, dipercaya. Amanah, dipercaya. Tabligh, bisa menyampaikan risalah dari Allah. Fatonah, cerdas. Jadi setiap nabi itu pasti cerdas. Ada orang aku nabi tidak cerdas ya, itu namanya nabi imitasi. Dan sifat mustahil bagi para nabi dan rasul juga ada 4. Kizib, kitman, balada. Kebalikannya dari sifat wajib. Dan sifat jaiz ada 1. apa? Masya Allah. Artinya apa itu? Jangan cuma bisa sama seperti manusia biasa, makan, minum. Justru itu hal yang sangat penting loh. Nabi punya sifat seperti manusia. Coba seandainya Nabi tidak punya sifat seperti manusia, justru nanti akan dituhankan. Misal Nabi tidak tidur, tidak makan, penampilannya khusyuk, nanti bisa jadi dituhankan sama seperti umatnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu stylenya itu khusyuk, jarang makan, terus penampilannya itu sederhana, biasa. Makanya penampilan itu juga kadang-kadang bisa menjadikan orang salah persepsi. Makanya penampilan itu jangan terlalu khusyuk, tapi jangan terlalu urakan. Kalau terlalu urakan nanti orangnya punya image, oh itu sejak kapan jadi orang gila. Terlalu khusyuk nanti khawatir orang itu terlalu berlebihan untuk menghormati. Dan Nabi punya putra berapa? Nabi Muhammad 7. Siapa namanya? Sayyidah Fatimah dulu. Kulsum, Sayyid Ibrahim. Yang laki-laki namanya Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim, Sayyid Abdullah. Dan itu wafat masih kecil semuanya. Sedangkan yang perempuan ada Sayyidah Zainab, dinikahi oleh siapa? Sayyidah Zainab dinikah oleh siapa? Abul As ibnu Rabi.
Sayyidah Ruqayyah dinikah oleh siapa? Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidah Ummul Kulsum. Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Sayyidah Ruqayyah. Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sedangkan paman Nabi itu ada 11. Salah satu di antaranya Sayyid Hamzah, Sayyid Abbas, Sayyid Abu Thalib. Abu Lahab. Ada 11. Sedangkan bibinya ada 6. Salah satu di antaranya Sofiyah Ummu Zubair, yaitu yang terkenal itu. Istri Nabi ada berapa? Kalau pas Nabi wafat itu yang ditinggal ada 9. Ya, semuanya itu 11. 11. Siapa saja? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Itu istri yang pertama yang tidak pernah dipoligami. Dan orang sekarang tuh kadang-kadang ini mau ngikuti sunnah Rasul, dia berpoligami, tapi tidak ngikuti tata caranya Nabi. Nabi itu pertama kali nikah dengan Sayyidah Khadijah umur 40. Mau ngikuti Nabi. Nikah pertama, nikah sama janda umur 40 kalau mau. Kalau orang mau poligami ya. Nikah pertama, nikah sama janda umur 40. Paling sudah menyerah sebelum bertanding. Ini ya? Hah? Mbak Liana ada paham. Oh, tidak paham. Ya, tidak kira paham. Susah itu. Susah untuk dijelaskan. Kemudian ada Sayyidah Zainab binti Huzaimah. Kemudian ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Saudah, ada Sayyidah Hafsah. Putranya siapa? Putrinya siapa? Sayyidina Umar. Ada Sayyidah Maimunah, ada Ummu Habibah. Ummu Habibah ini nama aslinya Romlah. Ada Zainab binti Jahash, ada Ummu Salamah, ada Juwairiyah, ada Sofiyah. Ya, itu istri Nabi. Dan semuanya atas perintah dari Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena setelah itu sudah tidak ada hari lagi. Dan waktu itu sudah tidak ada malam. Adanya cuma siang saja. Dan yang keenam adalah wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita harus iman kepada qada dan qadar Allah. Takdir baik buruk itu semuanya dari Allah. Apa bedanya qada dan qadar? Bedanya qada dan qadar itu apa? Qada itu pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Itu qada. Pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kemudian qadar itu adalah ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Misal, contoh begini, saya kasih contoh. Allah sudah punya pengetahuan kepada manusia namanya Mbak Diana, misalkan. Nanti Mbak Diana itu tercipta orangnya seperti ini, rumahnya di sini, punya keluarga seperti ini. Nah, nanti nikah di tahun sekian. Oh, tahun ini. Ya, mudah-mudahan tahun ini. Jangan bilang tahun depan, karena tahun depan 2033 juga masih tahun depan. Kemudian pada saat pengetahuan itu sudah ada pada diri Allah, kemudian di tanggal yang sama, sebagaimana pengetahuan Allah, Mbak Diana itu hidup di keluarga begini, di tempat ini, itu namanya qadar. Misal contoh kalau manusia ya, setelah ini saya mau ke sekolah jam 7:30. Saya pakai baju
seragam putih, pakai celana hitam, pakai songkok hitam, naik sepeda. Nanti sampai jam sana saya mau masuk ke kelas. Ini namanya qadha. Ketika saya sudah benar-benar sudah melakukan sesuai dengan pengetahuan saya, itu namanya qadar. Qadha qadar. Paham? Apa pengertian qadar barusan? Qadar itu ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Merealisasikan rencana atau pengetahuan yang sudah ada. Itu namanya qadar. Atau kita bisa menyebutnya takdir. Takdir itu adalah ketentuan Allah. Itu tidak ada hubungannya dengan keinginan kita. Takdir itu semuanya baik, buruk semuanya dari Allah. Tapi kita sebagai manusia punya kehendak, punya pilihan untuk melakukan atau tidak. Sehingga kita tetap ketika melakukan keburukan tetap disiksa nanti di akhirat karena orang diberikan akal. Tapi ketentuan Allah itu tidak ada hubungannya dengan kehendak kita. Karena kita ini nanti akan disiksa dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan dosa. Faslun, wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Kemarin saya ikut pertemuan alumni Yaman di Ketosari Pasuruan itu, ada faedah yang sangat penting, bahwasanya ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya kalimat yang paling agung, yang paling mulia itu adalah la ilaha illallah. Kemudian lanjutan hadis itu wa imatatul adza anit thariq, juga sedekah, termasuk juga kebaikan, menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu di jalan itu juga termasuk sedekah dan juga termasuk berbuat baik. Sehingga Al-Habib Salim bin Abdullah Syatili itu punya satu keterangan yang sangat bagus. Kalau kita itu lagi menyingkirkan batu atau kulit pisang atau duri di jalan, itu bagus kan, tapi kita sambil lalu membaca la ilaha illallah, sehingga waktu ngambil itu kita la ilaha illallah, juga waktu buang itu baca la ilaha illallah, sehingga kita menerapkan satu hadis yang isinya dua sekaligus. Itu bagus. Itu terkait dengan rukun iman. Dan pembahasan yang berikutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda balik dan tanda-tanda orang itu dikatakan sudah haid. Insyaallah besok akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.